Video ini merupakan hasil dari tugas fisiologi yang disusun oleh kelompok 3. Inilah proses perkembangan janin lengkap dari 0 sampai 40 minggu. Marilah kita saksikan bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Selama melakukan seks, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, jutaan di antaranya akan mengalir keluar dari vagina. Namun, banyak juga yang selamat karena unsur pelindung yang ada dalam cairan di sekitaran mereka. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks dan membuka rahim. Biasanya, ia tetap tertutup rapat. Namun, di sini leher rahim terbuka selama beberapa hari pada saat wanita berovulasi. Sperma berenang melalui lendir serviks yang menipis menjadi konsistensi yang lebih encer untuk memudahkan perjalanan. Beberapa sperma tertinggal karena terperangkap di lipatan serviks. Begitu berada di dalam serviks, sperma terus berenang menuju rahim. Sperma yang berenang cepat dapat hidup hingga 48-72 jam. Selanjutnya, separuh sperma menuju tuba Fallopi yang kosong. Sementara separuh lainnya berenang menuju sel telur yang tidak dibuahi. Namun, hanya beberapa ratus yang mungkin akan mendekati sel telur karena banyaknya penghalang alami yang ada dalam tubuh wanita. Selama proses perjalanan ini, bahan kimia di saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah. Akibatnya, sperma menjadi hiperaktif dan berenang lebih keras dan lebih cepat kepada tujuan. Di dalam tuba Fallopi, silia kecil mendorong telur menuju rahim. Untuk melanjutkan perjalanan, sperma harus melewati gerakan tersebut untuk mencapai sel telur. Namun, beberapa sperma terperangkap pada silia dan mati. Akhirnya, sperma mencapai sel telur. Sel telur dilindungi oleh lapisan yang disebut corona radiata, yang berfungsi untuk menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak seperti pembungkus gelembung, melindunginya saat berjalan menuruni tuba Fallopi. Sperma harus didorong melewati lapisan ini agar mencapai lapisan luar telur zona pellucida. Saat sperma mencapai zona pellucida, mereka menempel pada reseptor sperma, yang memicu akrosom untuk melepaskan enzim-enzim yang memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan. Ketika sperma menembus telur, permukaan telur berubah sehingga tidak ada sperma yang lain yang bisa masuk. Di luar sel telur, sperma tidak bisa lagi menempel pada zona pellucida. Dibutuhkan sekitar 24 jam untuk sperma membuahi sel telur. Ketika sperma masuk ke dalam telur, hanya kepalanya yang dapat masuk, tidak dengan ekornya. Ekornya tertinggal di luar. Kepala sperma kemudian mengeluarkan genetik laki-laki,
genetik laki-laki pun menyebar dan bertemu dengan genetik wanita, lalu menyatu menjadi satu. Pembuahan belum terjadi. Saat ini sel telur sedang dalam proses pematangan. Sel tunggal baru zigot ini adalah awal dari kehidupan manusia baru. Dan sekarang silia dan tuba Fallopi dengan lembut mendorong zigot menuju rahim. Di mana dia akan ditanamkan pada lapisan rahim yang lebih kaya, tumbuh dan berkembang selama 9 bulan hingga siap untuk dilahirkan. Sambil terus membelah, sel telur bergerak dari indung telur, melewati saluran telur menuju rahim. Sel telur yang telah dibuahi akan menempel pada dinding rahim, disebut blastosid. Ukurannya sangat kecil, berdiameter 0,1 sampai 0,2 mm. Sampai usia kehamilan 3 minggu, mungkin Anda belum sadar bahwa sedang mengandung. Pada akhir minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali per menit. Hasil pembuahan mulai memproduksi hormon kehamilan, human chorionic gonadotropin atau HCG. Sehingga apabila Anda melakukan tes kencing kehamilan, hasilnya positif. Pada hasil pembuahan akan terbentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan yang paling atas akan membentuk sistem saraf pada janin yang seterusnya membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut. Lapisan tengah yang akan membentuk organ jantung, buah pinggang, tulang, dan organ reproduktif. Sedangkan lapisan yang paling dalam akan membentuk usus, hati, pankreas, dan pundi kencing. Coba kalian perhatikan yang panjang itu merupakan plasenta. Plasenta berfungsi untuk memasok oksigen dan nutrisi. Plasenta juga berfungsi untuk membuang sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh janin. Sedangkan yang berwarna merah dan bergerak ini merupakan jantung janin. Gerakan buka tutup itu merupakan denyut jantung. Ukuran embrio bertambah, rata-rata 2-4 mm yang diukur dari panjang ujung kepala hingga pantat.
Janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Pada akhir minggu ke-7, panjangnya sekitar 5-13 mm dan beratnya sekitar 0,8 gram, kira-kira sebesar biji kacang hijau. Tangan dan kaki janin mulai membentuk, bahkan organ lengan mulai tumbuh menjadi bagian bahu dan tangan yang mungil. Jantung telah dibagi menjadi bilik kanan dan bilik kiri, begitu pula dengan saluran pernapasan yang terdapat dalam saluran paru-paru. Panjangnya kira-kira 14-20 mm dengan berat kira-kira 2,5 gram. Saluran napas yang menghubungkan paru-paru dengan tenggorokan mulai bercabang. Matanya juga sudah kelihatan berada di bawah membran kulit yang tipis. Anggota tangan dan kaki juga terbentuk walaupun belum sempurna. Pada minggu ke-9, telinga bagian luar mulai terbentuk. Janin terus bergerak walaupun ibu belum merasakannya. Pada minggu ini, panjangnya sekitar 22-30 mm dan beratnya 4 gram. Minggu ini juga kaki dan tangan terus berkembang. Janin mulai nampak seperti manusia kecil dengan panjang 32-43 mm dan berat 7 gram. Di sini pertumbuhan otak meningkat dengan cepat. Sekitar 200.000 sel saraf baru diproduksi setiap menitnya. Panjang tubuhnya mencapai 6,5 cm dan beratnya 12 gram. Sesekali di usia ini, janin sudah mulai menguap. Gerakan demi gerakan kaki dan tangan termasuk gerakan menggeliat, meluruskan tubuh, dan menundukkan kepala terkadang bisa terlihat saat di USG. Panjangnya mencapai 6-7 cm dengan berat 14 gram. Pusat pertumbuhan tulang mulai timbul pada seluruh tulang janin. Janin menjadi semakin sering bergerak spontan. Bentuk wajah janin lengkap, ada dagu dan hidung kecil. Jari-jari tangan dan kaki yang mungil terpisah penuh. Jantungnya berfungsi dengan sempurna, ginjalnya mulai mengeluarkan urin, dan jari-jarinya telah bisa mengepal seperti tinju. Pada akhir trimester pertama ini, plasenta berkembang untuk menyediakan oksigen, nutrisi, dan pembuangan sampah bayi. Di sini kelopak mata bayi memejam untuk melindungi mata yang sedang berkembang. Panjang janin menjadi 7,6 cm sampai 8 cm dan beratnya 19 gram. Kepala bayi membesar dengan lebih cepat, badannya juga semakin membesar untuk mengejar besar kepala bayi. Indera perasanya terbentuk, mulai bisa mendeteksi cahaya, mulai bisa mendengar, jantung berdenyut secara teratur, dan akan terus berkembang hingga trimester 3.
Meski matanya tetap terpejam, bayi sudah mulai mendengar. Bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah berbentuk dengan baik, sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Jika laki-laki, testisnya akan turun ke dalam skrotum. Kita bisa lihat, di sini penis sudah mulai tumbuh. Jika wanita, dia sudah memiliki setengah dari semua telurnya saat dilahirkan. Bayi mulai mengembangkan kemampuannya untuk melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan pita suaranya telah berkembang dan dia mulai mengenali suara bunda. Pada minggu ini, paru-paru, hati, dan sistem kekebalan tubuh masih harus dimatangkan. Kulit tipis merah diselimuti oleh vernix caseosa. Lapisan lemak semakin berkembang. Gerakan bayi sudah mulai terbatas karena beratnya semakin bertambah, dan mata bayi sudah mulai mengedip. Bayi juga sudah mulai menghisap ibu jari dan mulai menelan air ketuban di sekitarnya. Kelenjar adrenalin bayi mulai menghasilkan hormon androgen dan estrogen. Hormon ini akan menytimulasi hormon prolaktin di dalam tubuh ibu sehingga membuat air susu yang pertama kali saat menyusui. Otak bayi sudah bisa mengendalikan napas, postus bayi sudah hampir sempurna. Lemak dan berat badannya semakin bertambah. Mata bayi mulai bergerak dari satu sisi ke sisi lain dan sudah belajar membuka dan menutup badannya. Aliran darah di plasenta memungkinkan bayi menghasilkan air seni. Ia berkemih di air ketuban sekitar 500 ml per hari. Tulang sudah mulai mengeras dan mulai memadat dengan zat-zat penting seperti kalsium, zat besi, dan fosfor. Plasenta masih memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Apabila diperdengarkan musik, bayi akan bergerak. Pada fase ini, perkembangan otak akan berkembang pesat dengan menghasilkan bermiliaran sel. Otak bayi mampu mengendalikan pernapasan, fungsi pencernaan, dan suhu tubuh. Halis bulu mata dan rambut bayi semakin jelas. Otak bayi semakin berkembang pesat. Otak bayi sudah bisa berkoordinasi untuk menelan. Sistem kekebalan bayi tidak lagi mengandalkan antibodi dari plasenta. Mulai saat ini hingga lahir, berat bayi bertambah sekitar 1,5 pon per minggu. Bayi sudah bisa membuka dan menutup mata, dan bayi juga sudah mempunyai pola tidur. Pendengaran bayi sudah terbentuk sempurna. Lemak bayi sudah memadat. Apabila bayi laki-laki, maka testisnya sudah mulai sempurna. Paru-paru sepenuhnya berkembang. Kulit semakin halus dan sudah mulai menguat. Lapisan lemak sudah mulai mengisi bagian lengan dan betis bayi. Pada saat ini biasanya kepala bayi berada di bawah, tetapi kepalanya dapat turun sampai waktu kelahiran. Posisi janin biasanya akan semakin bergerak ke bawah dan siap untuk dilahirkan. Semakin dekat dengan waktu persalinan, maka perkembangan tubuh janin pun semakin sempurna. Bayi cigukan biasanya karena ia terlalu banyak menghirup ketuban. Berat janin biasanya mencapai 2,7 sampai 3,2 kg dengan panjang hingga 45,7 cm.
Pada waktu mendekati persalinan, bayi mulai turun dan mencari di mana jalan lahirnya. Posisinya semakin rendah ke bawah. Bayi menggunakan kepalanya untuk membuat kontraksi. Adanya tekanan kepala bayi akan membuat leher rahim semakin menipis dan efeknya banyak lendir keluar. Jika posisi kepalanya sudah di bawah, maka saat itu bayi mulai merasakan kepalanya berada dekat jalan lahir. Di tengah-tengah masa bayi banyak bergerak, sesekali ia beristirahat bahkan tertidur. Janin yang posisinya sudah berada di rongga panggul akan semakin turun ke bawah setiap kali kontraksi terjadi. Kepala janin sudah memasuki rongga panggul sehingga jika dilakukan pengecekan oleh bidan, sudah dapat meraba rambut bayi. Tekanan pada otot-otot dasar panggul menimbulkan rasa ingin mengejan secara refleks. Saat ibu mengejan, kepala janin sudah mulai terlihat, pulpa membuka dan perinem meregang. Saat kepala bayi telah keluar, kepala bayi akan memutar menjadi arah posterior. Selanjutnya melahirkan badan bagian bawah dan tali pusat. Bayi pun terlahir dengan sempurna.